Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Merupakan masa biasa yang ke-9. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai dengan 37 dengan perikop hubungan antara Yesus dan Daud. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah telinga dan mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukannya kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita dengar hari ini menceritakan tentang hubungan Yesus dan Daud. Pada saat Yesus mengajar di bait Allah, semua orang pada terpikat pada pengajarannya, dan orang banyak mendengarkan Yesus dengan hati yang penuh minat. Hal ini membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Sebab kehadiran Yesus membuat orang di sekitarnya sudah tidak lagi percaya pada mereka. Akhirnya mereka mencari cara untuk menyingkirkan Yesus dan mempersoalkan hubungan Yesus dan Daud. Tetapi Yesus tidak memperdulikan hal itu, karena Yesus tahu bahwa Dia adalah anak Allah. Karena itu, Yesus tetap tenang dan bersikap bijak dan menjelaskan hubungannya dengan Daud. Dan semua orang yang berada di situ yakin dan percaya pada Yesus. Yesus sebagai manusia berasal dari keturunan Daud, tetapi kealahannya sudah ada sebelum segala sesuatu terjadi. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita tahu benar bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud.
Dan Daud sendiri ternyata menyebut Yesus sebagai Tuhannya. Tuhan Yesus dikenal sebagai keturunan Raja Daud, sebab Yusuf sebagai bapa asuh Tuhan Yesus berasal dari garis keturunan Raja Daud. Oleh karena Yesus adalah anak asuh bapa Yusuf yang adalah keturunan Raja Daud, maka Yesus juga adalah putra Daud. Secara ilahi, Yesus adalah Tuhannya Raja Daud. Maka marilah kita mengenal Yesus dengan baik dan menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyo dan Magelang Keuskupan Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, aktivitas kita, dan keluarga senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.